Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama YouTube channel Bu Guru Rita. Jika dirasa channel ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe ya. Kali ini saya akan membahas tentang persiapan pretest PPG tahun 2022 berbasis daring domisili. Nah, apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita melaksanakan pretest PPG berbasis daring domisili? Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu tentang spesifikasi minimal perangkat uji. Kita menggunakan laptop dengan spesifikasi layar minimal 10 in, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau Mac OS versi 10. RAM-nya minimal 2 GB, storage minimal 10 GB. Kemudian audio pada laptop kita berfungsi dengan baik, baterai juga berfungsi dengan baik, dan jangan lupa kalau perlu kita siapkan chargernya. Yang kedua yaitu HP. Nah, yang tadi itu yang perlu kita siapkan, yang pertama itu adalah laptop, yang kedua adalah HP. HP ini di sini sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Kemudian yang ketiga, koneksi internet. Nah, koneksi internetnya harus stabil. Kuota internet minimal sebesar 10 GB. Yang kedua yaitu tentang petunjuk pelaksanaan seleksi daring berbasis domisili bagi peserta. Yang pertama, petunjuknya yaitu peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan tadi. Yang kedua, peserta menyiapkan HP yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Yang ketiga, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Yang keempat, peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Nah, jadi pada saat kita melaksanakan pretest PPG, kita harus menyiapkan ruangan yang keadaannya cukup tenang, nyaman, dan pencahayaannya itu cukup ya. Artinya itu tidak bising, kemudian tidak gelap ruangannya. Jadi pada saat kita pretest itu kita dapat merasa nyaman. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh ruangan pada saat kita melaksanakan pretest PPG berbasis domisili ya. Di sini ada ruangan, ruangannya itu harus tenang ya, harus bersih. Kemudian di situ hanya ada meja, kursi, kemudian laptop, charger laptop, kemudian ada ring light. Nah, apa fungsinya ring light ini? Ring light ini digunakan untuk memasang HP atau tempat HP kita yang sudah terpasang aplikasi Zoom pada HP kita. Adapun petunjuk pelaksanaan seleksi daring berbasis domisili bagi peserta. Yang pertama, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Di atas meja hanya ada laptop, botol air minum transparan, obat-obatan bagi peserta yang sakit, kemudian kertas kosong dan juga alat tulis. Yang kedua,
peserta menginstal aplikasi Save Exam Browser SEB dan file konfigurasi SEB. Yang ketiga, peserta mengikuti ujian sesuai jadwal. Kemudian yang keempat, peserta bergabung dalam grup WA yang dibuat oleh pengawas pada H-2. Nah, ini petunjuk pada saat kita akan melaksanakan seleksi daring berbasis domisili. Kemudian pada saat pelaksanaan, yang pertama, peserta mengikuti dan mentaati instruksi dari pengawas dalam proses verifikasi selama ujian dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum ujian. Yang ketiga, peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak diperkenankan dibantu orang lain atau alat lain. Yang keempat, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% ke laptop. Yang kelima, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Kemudian yang terakhir, yang keenam, peserta mengikuti tata tertib. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat pelaksanaan di dalam ruangan hanya ada peserta, tidak boleh ada orang lain. Kemudian di situ sudah terpasang HP ya dengan aplikasi Zoom. Jadi pengawas itu mengawasi kita mengerjakan ujian melalui aplikasi Zoom. Pada saat pelaksanaan ujian, yang ada di atas meja itu hanya laptop, kemudian kertas kosong, alat tulis, terus nomor peserta ujian, terus di situ juga ada botol air minum. Botol air minum ini yang boleh hanya botol air minum yang transparan. Pada saat pelaksanaan ujian, peserta itu dilarang dilarang ke kamar mandi. Jadi sebelum ujian selesai dan dinyatakan selesai oleh pengawas, kita tidak boleh kemana-mana. Kita hanya fokus di depan laptop saja. Setelah pelaksanaan ujian yang dilakukan peserta, yaitu yang pertama, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal seleksi dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Yang kedua, peserta mengakhiri seleksi sesuai arahan pengawas. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan terkait dengan pretest PPG. Pretest PPG tahun 2022 berbasis daring domisili. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.